ada kisah terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau menjadi khalifah. Atau beliau menjadi khalifah. Ini unik sekali ya, karena khalifah itu menjadi raja ya. Kalau kita sekarang mungkin presiden gitu. Di masa itu pernah Ali bin Abi Thalib menunggangi unta dan baju perangnya jatuh dari unta. Ternyata ada seorang Yahudi. Ini bukan Muslim ya. Yahudi yang mencuri baju perang itu. Baju besi itu. Karena dia suka diambil. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak tahu di mana baju perang itu. Dia kemudian mencarinya sana sini nggak ketemu. Sampai satu hari dia melihat ada di tangan si Yahudi ini. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, hai Yahudi itu baju perang saya. Yang jatuh dari unta. Gitu kan. Maka kembalikanlah. Dengan sangat baik Ali memintanya. Tapi Yahudi ini justru mengatakan, ini adalah baju perangku. Terbukti ada di tanganku. Maka Ali mengatakan, jelas itu baju perangku. Ali mengenal benar baju perang beliau gitu kan. Maka Yahudi ini dengan sombongnya mengatakan, kalau begitu kita berhakim saja kepada hakim muslimin. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, baiklah. Dan ini menandakan luar biasa di masa itu keadilannya diterapkan karena Ali bisa saja dengan orang yang punya power ya, raja pada saat itu mengambil menyita dengan cara paksa selesai. Apalagi itu memang baju dia, baju perang dia. Dia punya jabatan ya, kemudian yang sedang mencurinya juga ini seorang yang kafir, orang Yahudi yang jelas-jelas ini berdusta. Tapi Ali menyetujui mengatakan baik, kita ke hakim. Waktu itu ada seorang hakim muslim yang sangat adil dan dia menjadi hakim 60 tahun ibu-ibu sekalian. Namanya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini menjadi hakim di 5 khalifah. Di masanya Umar bin Khattab, di masanya Uthman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib, di masanya Muawiyah dan di masanya Yazid. Ada 5 raja Islam sampai semuanya meninggal, Shuraih menjadi hakim 60 tahun karena adilnya. Dan awal kisah Shuraih ini menjadi hakim, nanti ingatkan saya kita kembali kepada kisah bagaimana dia menghakimi Ali dan Yahudi tersebut. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini awal Shuraih menjadi hakim. Jadi dia pernah Umar bin Khattab pernah membeli seekor kuda dari seorang muslim. Waktu itu Umar raja ketemu sama seorang muslim di pasar mau jual kudanya, lalu Umar transaksi. Waktu di masa itu biasa saja gitu, raja jalan di pasar ketemu orang itu tidak seperti kondisi kita sekarang gitu. Tapi masa itu orang biasa sekali gitu. Dia datang, dia menghakimi, kalau ada permasalahan dipecahkan di lapangan langsung dan segala macam. Maka Umar transaksi kuda sama orang tersebut. Setelah Umar beli dan sudah cocok harga dibayar, baru berapa langkah saja kuda itu ditunggangi oleh Umar, tiba-tiba kakinya pincang kuda itu. Maka Umar pun turun lalu mengatakan kepada orang tersebut karena penjualnya masih belum hilang dari situ, masih ada. Kata Umar, kembalilah, ambil kudamu, kuda ini cacat. Maka penjual itu mengatakan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, di sini raja, Anda tadi sudah memeriksanya. Kuda ini saya jual normal, saya enggak jual dalam kondisi cacat, gitu kan? Maka pada saat itu lewat Shuraih, lalu Umar mengatakan, kalau begitu biar Shuraih yang menghakimi di antara kita. Ini kejadian Umar menjadi raja dan dia bisa saja mengambil secara paksa uang itu, ambil kudamu selesai. Kan itu. Tapi subhanallah dia mau ada orang yang menengahi. Datanglah Shuraih, waktu itu Shuraih belum jadi hakim. Ini sebabnya kenapa jadi hakim. Maka Shuraih lewat kata Umar, hai Shuraih, hakimilah di antara kami. Nah Shuraih dikenal dengan orang yang saleh, orang yang tegar dengan kebenaran. Pokoknya benar-benar salah-salah, selesai. Gak ada toleransi dalam masalah itu bagi dia. Maka pada saat itu Shuraih mengatakan, apa masalahnya Amir Mukminin? Kata Umar, saya beli kuda ini dari orang ini dan setelah saya bayar beberapa langkah kuda itu berjalan, tiba-tiba kakinya pincang dan saya suruh kembalikan. Tapi dia mengatakan dia jual kepada saya dalam kondisi sehat. Lalu ditanyalah kepada orang tersebut oleh Shuraih, bagaimana pendapatmu? Dia bilang, sebagaimana tadi Amir Mukminin bilang, kuda ini benar-benar sebelum dijual, sebelum dia bayar, sudah diperiksa dan sehat. Saya pun tahu kuda ini sehat. Masalah beberapa langkah kemudian dia tunggangi lalu pincang, itu bukan salah saya. Karena terakhir sudah selesai. Ya, harusnya dari awal diperiksa. Maka Shuraih dengan sangat tegas mengatakan kepada Umar, wahai Amir Mukminin, kalau Anda ingin mengembalikan kuda itu kepada orang ini, kembalikanlah dalam kondisi utuh sebelum pincang. Atau ambillah kuda ini dan ini adalah hak Anda. Maka Umar melihat keadilan itu lalu mengatakan, hai Shuraih, mulai sekarang kau jadi hakim.
Maka mulai itu dia jadi hakim di masa Umar sampai Umar meninggal, di masa Utsman sampai Utsman meninggal, di masa Ali sampai Ali meninggal, di masa Muawiyah sampai Muawiyah meninggal, dan di masa Yazid. Di 5 khalifah. Ini cukup lama ya, karena Umar bin Khattab berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Utsman dari 23 sampai 37 atau 38. Ali sampai tahun 40 Hijriah. Muawiyah itu 20 tahun. Dari tahun 40 sampai tahun 60 Hijriah. Baru datang anaknya Yazid tahun 60-an sampai sekian gitu ya. Intinya Syura ini adalah hakim yang luar biasa, sangat adil dan terkenal dengan ketegasannya. Mana benar, mana salah, selesai. Ya, bagi beliau harus ditegakkan. Kita kembali kepada kisah Ali radhiyallahu anhu di masa kerajaannya yang tadi berselisih pendapat tentang masalah ya baju besi itu. Lalu kemudian Yahudi ini mengatakan, kita berhakim pada hakim muslimin. Waktu itu Syurai hakimnya. Datanglah Ali bin Abi Thalib di pengadilan. Waktu Syurai melihat, Syurai langsung memberikan tempat itu pada saat itu. Dalam beberapa athar bahkan sebenarnya oleh Syurai dipersilahkan masuk ke pengadilan. Gitu kan. Maka Syurai mengatakan, ada apa wahai Amir Mukminin? Tapi setelah menjalankan antrian di pengadilan, orang-orang yang terlebih dulu masuk, Syurai dahulukan. Bukan karena dia raja lalu didahulukan gitu. Diselesaikan antrian setelah datang gilirannya Ali sama Yahudi tersebut. Lalu kemudian hakim Syurai menanyakan kepada Ali, ada apa wahai Amir Mukminin? Kata Ali, saya beberapa hari yang lalu menunggangi unta saya dan ada baju besi, baju perang saya jatuh. Dan bentuknya begini dan begitu. Dan saya yakin ini adalah baju perang saya yang bersama di tangannya Yahudi ini. Lalu hakim Syurai tanya kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, baju besi ini ada di tangan saya. Jelas punya saya. Dia berbohong ya. Tapi dia bilang begitu. Kemudian kata hakim, wahai Amir Mukminin, orang yang sedang menuduh dalam Islam wajib mendatangkan saksi dan bukti-bukti. Anda tidak bisa menuduh orang walaupun itu hak Anda, kalau kecuali Anda punya bukti dan punya ya, saksi. Bukti tidak ada. Karena memang benda itu lagi tidak di tangannya, lagi di tangan si Yahudi. Saksi. Maka ditemukanlah ada 2 saksinya. Saksi yang pertama adalah budaknya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada masa perbudakan. Kemudian yang kedua Hasan, anak beliau. Maka hakim mengatakan, wahai Amir Mukminin, kalau kesaksian budak Anda, kami terima. Dia Muslim, kita terima walaupun dia budak. Tapi anak Anda nggak bisa. Anak nggak bisa jadi saksi buat ayahnya. Pasti dia bela ayahnya. Dalam Islam itu anak di pengadilan Islam tidak bisa memberikan kesaksian pada ayahnya. Maka Ali pun terdiam. Dalam beberapa athar Ali mengatakan, bukankah Hasan ini Nabi SAW sudah bersabda tentangnya dia adalah pemimpin anak-anak muda di surga? Kata Syurai, iya. Itu tidak dipungkiri. Tapi ini masalah keputusan hukum. Anda datangkan saksi yang bisa kami terima, maka baju itu punya Anda. Ali terdiam. Lalu tiba-tiba si hakim ini mengatakan, Syurai mengatakan, wahai Yahudi, ambillah baju perang itu punya kamu. Di situ teman-teman sekalian terjadi satu fenomena yang luar biasa. Di mana Yahudi ini tidak menyangka. Dia tahu dirinya orang kafir. Dia tahu yang sedang dia hadapi masalah ini adalah raja muslimin. Dia tahu yang menghakimi adalah hakim muslimin. Harusnya jelas-jelas dia akan dikalahkan gitu. Tapi justru karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka akhirnya baju besi itu jatuh di tangan dia. Maka Ali sama Syurai setelah itu keluar dari pengadilan dengan santainya ngobrol berdua seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Karena sudahlah, itu memang keputusannya begitu ya sudah. Ali pun menerima, bukan marah sama Syurai gitu. Maka Yahudi itu tiba-tiba mengatakan, apakah pengadilan sudah selesai? Kata mereka, iya. Lalu kata Yahudi tersebut, apakah ini baju besi punya saya? Kata mereka, tentu saja. Kata Ali, walaupun saya tahu itu baju besi saya, tapi saya tidak punya saksi. Dan hakim tidak bisa menerimanya. Maka tiba-tiba Yahudi tersebut mengatakan, wahai Amir Mukminin, sungguh Anda benar. Aku yang telah berdusta. Kebenaran harus diterapkan. Baju besi ini punya Anda yang saya curi beberapa hari yang lalu.